والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله، فإن الله أمرنا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hadir di rumahnya yang mulia ini guna kita sama-sama melaksanakan rutinitas mingguan kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam serta salam cinta kita sampaikan kepada baginda yang mulia, Nabi yang menjadi panutan dan tauladan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada semua jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita berusaha melaksanakan tiap-tiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi tiap-tiap apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir di masjid yang mulia ini. Mungkin banyak di antara kita yang hari-hari ini atau minggu-minggu ini lagi sibuk-sibuknya bekerja, karena di bulan ini kita dalam kondisi panen raya di kampung tercinta ini. Namun kesibukan tersebut tidak menghalangi kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan tugas mingguan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan ibadah salat Jumat. Terkait dengan panen raya yang kita laksanakan pada minggu-minggu ini, itu artinya ada sebuah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana dimensi kehidupan ini berkaitan dengan orang yang mampu dan tidak mampu, orang yang berada dan orang yang tidak berada, orang yang punya sawah melimpah atau sawah luas dengan orang yang tidak punya sawah. Itu artinya agama mengajarkan kita bahwasanya orang-orang yang mempunyai kelebihan atau mempunyai tempat untuk menggarap sawah yang lebih, atau orang-orang yang mempunyai kecukupan harta yang memang sudah seharusnya mereka mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat merupakan salah satu perintah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak sempurna Islam seseorang kalau dia tidak mau berzakat, karena zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah paparan kepada kita tentang orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwasanya akan celaka bagi orang-orang yang selalu mengumpat dan mencela, yaitu orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Dia hobinya mencari harta, mengumpulkannya, menghitung-hitungnya, dan dia mengira bahwasanya harta yang dia dapat akan mengekalkannya. Sehingga karena selalu asyik menghitung harta, selalu asyik mengumpulkan harta, sampai dia lupa bahwasanya di sebagian harta yang dia kumpulkan ada hak orang lain. Dan inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sindir dengan bahasa bahwasanya orang-orang seperti ini Allah sudah siapkan sebuah neraka khusus bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, senantiasa menghitung harta, sehingga cintanya kepada harta membuat dia lupa tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini kelak akan dikumpulkan di dalam neraka yang nerakanya khusus, yang disebutlah nerakanya itu sebagai neraka Hutamah, neraka tempat orang-orang yang senantiasa enggan menunaikan zakat, menyucikan harta dengan menunaikan zakat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadang kita merasa harta yang kita usahakan adalah jerih payah kita. Inilah perasaan yang pernah ditanamkan oleh Qarun, yang pernah diajarkan oleh Qarun. Qarun dulu pada hakikatnya ketika beliau hidup satu masa dengan Nabi Musa adalah orang miskin, adalah orang yang tidak berada. Beliau adalah orang taat. Beliau adalah salah satu orang yang sangat paham tentang kitab Taurat. Namun sejak diberikan harta, hari demi hari hartanya bertambah, sampai dikisahkan Qarun ini setiap dia keluar rumah akan dikawal oleh 600 pengawal. Dia akan diiringi 1000 ekor kuda dan 60 ekor unta, semuanya itu untuk menarik kunci-kunci hartanya. Saking banyaknya gudang emas dan perak yang dia miliki, 1000 ekor kuda dan 60 ekor unta dia persiapkan untuk mengangkut kunci-kuncinya saja. Ini saking kayanya, karena sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihampiri oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjelaskan bahwasanya di harta yang dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain, berupa dia harus mengeluarkan zakat. Namun Qarun berkata, ini tidak ada sangkut pautnya harta ini dengan orang lain. Harta ini hasil jerih payah saya. Saya yang mengumpulkan harta ini. Saya mau bawa kemana? Saya mau berikan kepada siapa? Tidak ada orang yang boleh mengatur saya. Artinya apa? Qarun merasa semua yang dia miliki hanya semata-mata hasil usahanya, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Qarun bersama gudang-gudang hartanya, bersama emas peraknya, bersama uang-uang yang dia miliki. Sehingga sejarah Qarun ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Orang-orang yang enggan membayar zakat, Allah akan hisab di dunia sebelum dia dihisab di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang belum waktunya membayar zakat karena ketidakmampuan. Maka agama menganjurkan kita untuk bersedekah, karena tidak nunggu kaya dulu baru bersedekah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang makannya kadang hari ini ada, yang kadang besok tidak, yang kadang besok ada, lusanya tidak ada, tetapi beliau tidak pernah melupakan namanya sedekah. Bahkan roti yang dia miliki hari ini cuma 1 buah, dia akan potong kalau ada orang yang minta menjadi 2, sehingga satu sepotong untuk dia, sepotong untuk dia sedekahkan. Begitulah bagaimana dermawannya para sahabat yang diajarkan dan menjadi contoh untuk kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak mempunyai harta yang dizakatkan, namun bisa kita sedekahkan. Karena sedekah menurut Rasulullah SAW mampu menghilangkan
balak dalam kehidupan kita dan mampu memanjangkan umur kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah taruddul bala wa tutawwilul umr. Sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah daripada bala dan dapat memperpanjang umur. Artinya apa? Bisa jadi hari ini kita melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu sudah dicatat bahwasanya kita akan mengalami sebuah kecelakaan atau mengalami sebuah bencana. Karena pagi-pagi sebelum kita berangkat kita sedekah, bisa jadi bencana yang Allah akan turunkan itu Allah akan tarik kembali dengan asbab sedekah kita. Inilah salah satu fadilah daripada sedekah. Bahkan menurut sebuah hadis bahwanya sedekah itu mampu memberikan obat kepada orang yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Artinya apa? Jika kita punya penyakit, silakan niatkan sedekah kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tersebut. Karena sedekah merupakan hal yang luar biasa sehingga banyak dikisahkan baik di zaman sahabat, di zaman para nabi, di bawah zaman para orang-orang soleh. Berapa besar fadilah daripada sedekah ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan sebuah pencerahan untuk kita yang mampu maupun tidak mampu. Yang mampu dan berkewajiban berzakat, silakan berzakat. Yang tidak mampu silakan bersedekah supaya kehidupan ini benar-benar sesuai dengan tatanan dan aturan yang sudah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mampu menciptakan hidup yang indah, hidup yang damai, dan hidup yang akan membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.